Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Akibat remblong, truk tangki di Tulang Bawang menabrak 21 motor dan 1 orang hingga tewas. Koruptor mega proyek Bendungan Marga 3 Lampung Timur diringkus. Uang 10 miliar rupiah disita. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Metro, Wahidi Komaru, digugurkan jadi peserta pilkada. Arus lalu lintas di 2 jalur Jalan Sultan Agung, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung, Rabu pagi macet karena ada pohon besar tumbang yang menutupi jalan. Arus lalu lintas dari 2 arah sempat dialihkan ke 1 jalur. Pohon tumbang akibat diterjang angin kencang saat hujan gerimis. Menurut Lurah Waihalim, pohon yang tumbang merupakan pohon waru yang telah berusia tua. Saat kejadian, pohon tumbang kebetulan tidak ada kendaraan yang lewat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa atau luka. Pohon ini pohon waru, sudah lama dia tumbang langsung menghalangi jalan. Terus saya menghubungi pihak BPBD yang mana langsung tindakan cepat, garcepnya mereka langsung membersihkan areal. Untuk korban tidak ada. Nggak ada Pak ya tetapnya. Nah Pak, tadi sempat berapa lama sih Pak proses ininya tadi Pak? Evakuasinya tadi Pak? Kurang lebih sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Berarti tadi sempat nutup jalan ya Pak ya? Iya, betul. Sempat nutup jalan sehingga jalan kita alihkan melalui PKU RW Halim. Penyingkiran batang pohon yang tumbang dilakukan oleh petugas BPBD Bandar Lampung. Petugas BPBD mengimbau warga mewaspadai cuaca ekstrim berupa angin kencang, salah satunya dengan tidak berlindung dan memarkirkan kendaraan di bawah pohon besar, terutama saat sedang hujan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemberantasan perjudian sedang dilakukan secara masif oleh polisi. Di antaranya dilakukan Polres Lampung Utara. Rabu siang sebanyak 4 tersangka judi daring diringkus dan seluruhnya adalah orang dewasa. Dari para tersangka, polisi menyita uang tunai hampir 1 juta rupiah, kartu ATM dan buku rekening tabungan serta ponsel. Kapolres Lampung Utara, Dedi Kurniawan mengatakan, selain fokus pada pemberantasan perjudian, polisi juga fokus pada pemberantasan peredaran narkoba, tindak pidana perdagangan orang, hingga kejahatan jalanan seperti begal dan pencuri motor. Total tersangka kejahatan tersebut yang telah ditangkap selama 2 pekan terakhir sebanyak 12 orang. Dalam rangka kita menindaklanjuti Astacita atau program daripada Presiden kita, yaitu Presiden Prabowo, utamanya dalam pemberantasan judi, pemberantasan narkoba, maupun TPPU, dan juga tindak pidana lainnya. Waktu 9 hari, Polres Lampung Utara berhasil mengungkap sebanyak 9 kasus dan total tersangka ada sekitar 12 tersangka. Hasil mengungkap 3 kasus judi, 2 kasus judi online, 1 kasus judi biasa. Polisi mengimbau masyarakat menjauhi judi daring dan konvensional karena saat ini pemerintah masih gencar melakukan pemberantasan perjudian dalam bentuk apapun. Jika masih ada yang berani, akan langsung ditindak tegas dengan hukuman penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Harga komoditas sayuran seledri turun hampir 50%. Setelah sempat menembus harga Rp40.000 pada pekan lalu, kini harganya turun jadi Rp25.000 per kilogram.
Turunnya harga seledri dikeluhkan para petani di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Meski harganya turun drastis, namun beberapa petani masih tetap semangat memanen seledri di kebunnya. Menurut mereka, penurunan harga disebabkan panen yang bersamaan sehingga stoknya melimpah. Meski demikian, petani masih bisa untung setidaknya sampai masa tanam berikutnya. Sampai 40 ya. Itu berapa hari yang lalu? Sekitar seminggu yang lewat. Seminggu yang lalu. Di harga 25 Bang, selaku petani masih untung nggak? Untung. Masih untung ya? Ya. Kira-kira berapa keuntungan kita? Walaupun banyak yang mati tapi tetap untung. Soalnya kalau penghujan kan banyak yang mati. Stoknya. Terbukti kan jarang-jarang kayak gitu. Soalnya kan apalagi kalau musim panas kita butuh air yang banyak, dikocol terus. Nah, sekarang musim hujan ini? Musim hujan juga disemprot terus tiap pagi, tiap sore. Ini buktinya. Hijau-hijau kan obat semua ya. Nah, jadi ya begitulah. Lahan pertanian sayuran seledri tidak luas karena penjualannya terbatas. Hal tersebut karena seledri bukan jadi salah satu bahan pokok untuk memasak, melainkan hanya untuk penyedap rasa pada masakan berkuah bening seperti sop, bakso, dan lainnya. Namun, menanam seledri dirasa cukup menguntungkan petani, karena di lahan seluas 300 meter persegi bisa menghasilkan hingga 5 kuintal seledri. Meski demikian, petani berharap harga seledri bisa kembali naik. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.